Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah berapa kali saudara merayakan Natal dalam kehidupan saudara? Pertanyaannya adalah apakah saudara masih tetap memiliki rasa takut? Padahal berita Natal salah satunya adalah jangan takut. Saudara, mengapa kita tetap bisa takut? Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, rasa takut itu eksis seusia dengan eksistensi manusia. Rasa takut dan rasa khawatir itu seringkali kita hidupi dalam kehidupan kita. Meskipun kedua rasa ini ada perbedaannya tentu. Rasa khawatir itu terjadi ketika kita tidak tahu dan tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi rasa takut itu saudara-saudara muncul ketika kita tahu dengan pasti resiko yang buruk yang akan terjadi pada kehidupan kita. Saudara, rasa takut biasa yang bisa muncul ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang kita sudah familiar bahwa sikon itu adalah sikon yang berbahaya. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita apa sebetulnya obat untuk mengatasi rasa takut. Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, yang dapat mengobati rasa takut kita adalah kita beriman atau percaya kepada Tuhan. Apakah saudara merasa takut ketika saudara menyadari bahwa satu kali nanti saudara harus berhadapan dengan Tuhan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan saudara? Saudara, ternyata berapa banyak orang percaya itu tidak takut menghadapi situasi itu. Mereka bahkan berkata mereka siap berjumpa muka dengan Tuhan dengan sukacita. Hal ini adalah hal yang aneh atau hal yang ajaib. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria merupakan tokoh yang sangat dikenal di hari Natal. Maria ini adalah seorang gadis desa atau gadis kampung. Dan kampungnya adalah kampung yang kecil tentunya, yaitu kampung Nazaret. Dan kita tidak boleh membayangkan kampung zaman dulu dengan kampung hari ini. Tentu kampung di Nazaret jauh lebih kecil dan jumlah penduduk tidak banyak. Ketika disebut pengalaman supranatural, maka sepertinya pengalaman seperti ini seharusnya lebih banyak terjadi di Yerusalem, atau dapat dikatakan lebih
terjadi di Yerusalem dibanding di kota-kota lain, apatah lagi di tanah Galilea seperti di Nazaret. Saudara, di Yerusalemlah bait suci itu ada. Bait suci bukankah melambangkan ataupun merupakan kehadiran Allah bagi umat Tuhan. Namun saudara, dalam rangkaian sebelum Natal tiba, maka kampung Nazaret ini dikunjungi oleh makhluk sorgawi, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam kasih karunia Tuhan kita tidak perlu lagi takut. Saudara, firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penampakan yang bersifat sorgawi selalu direspon dengan ketakutan. Saudara, jangan kata Maria, ketika Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Allah, Yosua pun gentar, saudara. Dia pun berjaga-jaga. Saudara, mengapa demikian? Saudara, memang umat Tuhan sadar berjumpa muka dengan Tuhan. Resikonya tidak main-main, kebinasaan. Dan jikalau ada utusan malaikat Allah kepada umat Tuhan, maka kegentaran itu tiba. Karena punya kemungkinan bukan kabar baik yang disampaikan, tetapi kabar bencana yang disampaikan. Sehingga saudara-saudara tidak heran bahwa tiap umat Tuhan yang berjumpa dengan Tuhan atau utusan Tuhan, maka ketakutan itu meliputi mereka, saudara, termasuk Maria. Namun saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, malaikat Gabriel berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, jikalau seseorang tidak memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, maka saudara, kebinasaan itu akan menimpa dia. Disitulah saudara-saudara mengapa Gabriel berkata bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya bahwa Gabriel membawa kabar baik kepada Maria. Saudara, jikalau Allah tidak memberikan kasih karunia, maka saudara-saudara tidak lain dan tidak bukan, manusia itu harus menghadapi penghakiman dan murka Allah. Saudara, berita Natal bukan saja berita jangan takut, tetapi berita Natal, berita yang menyelesaikan permasalahan nyata dari kehidupan manusia, bahwa manusia tidak pernah bisa lari daripada murka Allah, karena manusia telah berbuat dosa. Tetapi saudara, obat daripada rasa takut yang sejati adalah kasih karunia Allah. Dan orang-orang yang percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara, dia tidak akan takut lagi. Karena dia tahu Tuhan berkasih karunia kepadanya, menyelamatkan dia, menjauhkan dia dari murka Allah, dan menerima dia sebagai anak-anak Allah. Bukan itu saja. Dalam kehidupan setiap hari, dalam segala pergumulan-pergulatan, kesulitan, tantangan, penderitaan, Alkitab memberitahukan ada kasih karunia Allah yang melampaui semuanya itu. Sehingga orang percaya menjadi orang yang tidak perlu takut karena ada kasih karunia Allah. Yang kedua, ada kalanya kasih karunia Tuhan kepada kita itu bersifat unik yang tidak dialami oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, apa yang dialami oleh Maria adalah kasih karunia Allah. Yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah adalah Maria mengandung dari Roh Kudus.
di mana janin yang ada adalah anak Allah yang kudus itu. Saudara, ini satu-satunya yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan itu terjadi pada Maria dan tidak kepada yang lain. Saudara di sini memberitahukan, ada kalanya kasih karunia Allah itu sifatnya spesifik dan unik kepada seseorang. Artinya, tidak dilakukan kepada orang lain. Saudara, dalam peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, kita menemukan kasih karunia seperti ini. Misalnya, kasih karunia kepada Nuh yang menyelamatkan keluarganya dengan membangun bahtera. Saudara, tidak pernah ada kasih karunia lain kepada orang lain, maksudnya seperti yang dialami oleh Nuh. Dari zaman ke zaman tidak ada lagi orang yang diperintahkan untuk membangun bahtera Nuh. Tidak ada, saudara. Kita pernah mengalami tsunami, tapi Allah tidak pernah memerintahkan orang itu membangun bahtera. Juga ada pengalaman Yosua meruntuhkan tembok Yeriko dengan berkeliling 7 kali. Saudara, ini pengalaman satu-satunya. Sampai zaman modern, saudara, tidak ada pengalaman peperangan terjadi dengan berkeliling tembok itu runtuh. Berarti itu hanya kasih karunia khusus kepada Yosua, saudara. Saudara, banyak peristiwa di mana kasih karunia itu sifatnya unik yang tidak dialami orang lain. Apa artinya? Artinya adalah, saudara, kita tidak boleh membandingkan apa yang Allah kerjakan kepada orang lain. Kita mau mempersamakan dengan diri kita. Tentu hal yang sifatnya menguntungkan kita, bukan? Dan kita tidak boleh pernah berpikir bahwa Allah itu menganggap sepi kita atau menganggap remeh kita, sehingga Allah tidak berbuat yang sama dengan orang lain. Tapi Allah berbuat yang berbeda. Justru, saudara, anugerah yang sifatnya unik itu, saudara, memberitahukan bahwa engkau adalah manusia yang unik, yang tidak ada yang sama dengan engkau. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Di sinilah, saudara, engkau harus belajar, atau kita harus belajar, percaya akan kasih karunia Allah itu. Disitulah, saudara, kita tidak perlu lagi takut. Karena Allah punya cara sendiri yang kita tidak bisa pikirkan atau tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman orang lain. Sebagaimana Maria, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memeteraikan firman dalam hati kami, supaya kami melalui peristiwa menjelang Natal ini kami memahami akan kasih karunia yang melampaui akal budi dan kasih karunia yang sangat ajaib itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.